Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait materi Overview of Transaction, Processing and Enterprise Resource Planning System. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Nova Aulia Putri dengan NPM akhir 0020, yang kedua Kulisatul Aini dengan NPM akhir 040, yang ketiga Kunisoli Hatta Nadia dengan NPM akhir 333, yang keempat Mayada Harisya Putri dengan NPM akhir 309, dan Cinta Alfa Maulidia dengan NPM akhir 336. Oke, jadi yang pertama yaitu kita akan membahas pentingnya sistem informasi akuntansi. Jadi salah satu fungsi penting sistem informasi akuntansi adalah memproses transaksi perusahaan secara efisien dan efektif. Nah, dalam sistem manual atau non-komputer, data itu dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan di atas kertas. Nah, dalam sistem berbasis komputer, data itu dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan di dalam file dan basis data. Nah, operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan relevan secara kolektif disebut sebagai siklus pengolahan data. Oke, yang selanjutnya membahas tentang siklus pemrosesan data. Nah, jadi siklus pemrosesan data itu ada 4 siklus. Yang pertama yaitu data input, yaitu mengumpulkan dan memasukkan data transaksi. Lalu yang kedua data storage atau menyimpan data. Lalu yang ketiga ada data processing atau mengolah data, dan yang keempat yaitu information output atau menghasilkan laporan atau informasi. Nah, yang akan dijelaskan lebih lengkap pada slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan data input. Data input adalah tahap awal dalam sistem akuntansi, yaitu proses memasukkan data transaksi ke dalam sistem. Setiap transaksi yang terjadi, seperti penjualan, pembelian, pembayaran gaji, itu tuh harus dicatat melalui dokumen sumber. Sekarang banyak kan, perusahaan itu menggunakan teknologi seperti POS scanner, ATM, dan barcode scanner. Tujuan data ini tuh untuk mencatat transaksi langsung saat terjadi, mengurangi kesalahan pencatatan manual, memastikan data yang masuk lengkap dan akurat. Selanjutnya ada kontrol dalam input. Agar data yang dimasukkan benar dan tidak terjadi kecurangan, perusahaan ini menerapkan pengendalian atau kontrol. Fungsinya itu untuk mencegah kecurangan, menghindari transaksi ganda, memastikan aturan perusahaan yang dipatuhi. Selanjutnya ada data storage. Setelah data dimasukkan, langkah berikutnya adalah menyimpan data dengan rapi dan struktur, yang berarti menyusun data dalam sistem, menyimpan agar bisa digunakan kembali, mempermudah analisis dan pembuatan laporan. Tujuannya itu untuk data tersimpan dengan aman, mudah dicari saat dibutuhkan, mendukung penyusun laporan keuangan. Selanjutnya ada komponen data. Yang pertama itu ada general ledger atau buku besar, yang dimana ringkasan semua akun utama perusahaan itu seperti kas, piutang, utang, pendapatan, beban, semua transaksi akhirnya itu diringkas di buku besar. Selanjutnya ada subsidiary atau ledger, berisi rincian akun tertentu. Contohnya itu seperti buku pembantu piutang, buku pembantu utang. Yang ketiga ada control account, akun di buku besar yang totalnya harus sama dengan jumlah di pembantu. Jika tidak sama berarti ada kesalahan pencatatan. Chart of account atau coding. Chart of account adalah daftar seluruh akun perusahaan yang sudah diberi kode tertentu untuk memudahkan klasifikasi transaksi. Manfaatnya itu untuk mempermudah pencatatan transaksi, mempercepat pencarian data, membantu penyusunan laporan keuangan. Coding yang baik membuat sistem lebih efisien dan terorganisir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu jurnal. Jurnal adalah tempat pertama kali transaksi dicatat sebelum diposting ke buku besar atau ledger. Nah, semua transaksi harus dicatat di jurnal agar ada bukti dan urutan pencatatan yang jelas. Jurnal sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada jurnal umum. Jurnal yang digunakan untuk pencatatan segala jenis transaksi keuangan, seperti jurnal penyesuaian, penutup, atau pembayaran pinjaman. Biasanya ditulis lengkap dengan debit, kredit, dan penjelasan. Lalu yang kedua yaitu ada jurnal khusus. Jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya.
Nah, itu biasanya seperti penjualan kredit, lalu penerimaan kas, pembelian kredit, dan pengeluaran kas. Nah, jurnal ini membuat pencatatan lebih cepat dan lebih efisien. Selanjutnya yaitu posting ke ledger. Nah, posting ke ledger itu adalah proses memindahkan data transaksi dari jurnal ke buku besar. Setelah transaksi dicatat di jurnal, nah informasi tersebut dipindahkan ke akun yang sesuai agar saldo itu tetap setiap akun itu tetap dapat diperbarui. Nah, ledger terdiri dari dua, yaitu general ledger yang berisi ringkasan seluruh akun perusahaan dan subsidiary ledger yang berisi rincian akun tertentu. Proses posting memastikan setiap transaksi tercatat di akun yang tepat sehingga data akuntansi tetap akurat dan siap digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, apa sih itu audit trail? Nah, audit trail adalah jejak atau jalur pelacakan transaksi dari awal sampai laporan akhir atau sebaliknya. Fungsinya yang pertama yaitu mengecek keakuratan data. Yang kedua, memastikan transaksi itu benar-benar terjadi atau enggak sih di dalam lapangan. Yang ketiga, mendeteksi kesalahan atau kecurangan dari pihak-pihak tertentu. Selanjutnya yaitu konsep database. Konsep database sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada entity, yang berarti objek yang datanya disimpan dalam sistem. Biasanya entity itu sesuatu yang penting bagi perusahaan. Contohnya ada pelanggan, karyawan, supplier, atau barang persediaan. Lalu yang kedua yaitu attribute, adalah informasi yang menjelaskan atau menggambarkan entiti tersebut. Kalau entitinya adalah pelanggan, maka atributnya adalah bisa berupa nomor pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya yang bersangkut pautan dengan entiti tersebut. Jadi, atribut adalah detail yang menjelaskan entitinya. Selanjutnya, jenis yang ketiga ada field, adalah tempat untuk menyimpan satu jenis data tertentu, misalnya kolom nama pelanggan atau kolom alamat. Setiap kolom dalam tabel database itu disebut field. Nah, jadi field itu hanya berisi satu jenis informasi saja. Lalu yang keempat, yaitu ada record, adalah kumpulan field yang membentuk satu data lengkap milik satu entity. Jadi misalnya satu baris data pelanggan yang berisi nomor pelanggan, nama, alamat, dan saldo. Jadi satu baris itu disebut satu record. Selanjutnya yang kelima ada file, adalah kumpulan record yang sejenis. Misalnya file pelanggan berisi semua record pelanggan. Jadi kalau ada 500 pelanggan, maka berarti ada file pelanggan berisi 500 record. Yang keenam ada master file, adalah file yang menyimpan data yang bersifat permanen dan terus diperbarui. Contohnya, file pelanggan atau file persediaan. Jika terjadi penjualan, maka saldo pelanggan di master file akan diperbarui. Yang ketujuh adalah transaction file, yang berarti file yang menyimpan data transaksi yang terjadi dalam periode tertentu. Misalnya, file penjualan harian yang mencatat semua transaksi penjualan hari itu. Data transaction file biasanya digunakan untuk memperbarui master file. Yang kedelapan yaitu database, yang berarti kumpulan file yang saling terhubung dalam satu sistem terpusat. Misalnya, database perusahaan bisa berisi file pelanggan, file penjualan, file persediaan, dan file karyawan yang semuanya terintegrasi dengan database data lebih rapi, tidak duplikat, dan mudah dicari. Baik, di sini ada yang namanya data proses. Nah, data proses itu mengelola data mentah atau raw data menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan bermakna. Data mentah itu biasanya berasal dari transaksi penjualan, pembelian, dan pembayaran gaji. Dalam accounting informasi sistem, proses pengolahan data itu meliputi pencatatan, pengelompokan, perhitungan, perangkuman, dan penyimpanan. Yang selanjutnya tuh ada yang namanya informasi output atau information output. Jadi informasi output itu hasil akhir dari proses pengolahan data yang disajikan dalam bentuk laporan atau informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Outputnya tuh bisa berupa laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas. Dan tujuan informasi output itu bisa untuk membantu manajemen membuat keputusan dan mengevaluasi kinerja perusahaan.
Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian blockchain. Nah, blockchain ini adalah teknologi buku besar digital yang terdesentralisasi, aman, dan transparan. Biasanya digunakan untuk mencatat transaksi di banyak komputer tanpa perantara. Nah, yang berikutnya ini ada sistem pencatatan berbasis jaringan atau biasa disebut dengan distributed ledger. Yang pertama ada terdesentralisasi, itu tidak ada otoritas tunggal, seperti bank sentral yang mengontrol data. Jadi semua pengguna itu memiliki salinan yang sama. Berikutnya, yang kedua ada immutability. Jadi sekali data dicatat, data tersebut tidak dapat diubah atau dihapus. Ini menciptakan jejak sejarah yang permanen. Yang ketiga, ada transparansi. Jadi semua transaksi dapat dilihat oleh pihak yang memiliki akses dalam jaringan, sehingga meningkatkan kepercayaan. Nah, berikutnya ada konsep smart contract. Yang pertama ada perjanjian otomatis, yaitu eksekusi kontrak terjadi dengan sendirinya berdasarkan kode pemrograman. Misalnya, pembayaran otomatis cair saat barang sampai. Nah, yang kedua itu ada tanpa perantara. Jadi menghilangkan peran pihak ketiga seperti notaris atau broker, sehingga proses lebih cepat dan murah. Berikutnya, ada lebih transparan dan aman. Yang pertama itu ada keamanan kriptografi. Jadi data dikunci menggunakan algoritma matematika rumit sehingga sangat sulit dipalsukan. Yang kedua, itu tahan serangan siber. Karena data tersebar di ribuan komputer, peretas tidak bisa menjatuhkan sistem hanya dengan menyerang satu titik. Jadi tidak ada single point of failure. Yang ketiga, itu pelacakan atau traceability. Setiap aset atau transaksi memiliki sejarah yang jelas dari awal hingga akhir. Jadi memudahkan audit atau pengecekan asal-usul barang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu sistem perangkat lunak terintegrasi yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan mengotomatisasi berbagai proses bisnis inti seperti keuangan, SDM, manufaktur, rantai pasok, dan penjualan dalam satu platform terpusat. Berikutnya ada ERP, sistem terintegrasi yang biasanya menggabungkan accounting, HR, produksi, penjualan, dan pembelian. Nah, untuk accounting ini tugasnya mengelola keuangan dan pembukuan. Untuk HR atau Human Resource itu mengelola sumber daya manusia dan administrasi karyawan. Nah, yang produksi itu mengatur proses pembuatan barang, dan yang terakhir penjualan dan pembelian adalah mencatat transaksi keluar masuk barang dan layanan. Untuk kelebihan menggunakan ERP sendiri, yang pertama data terintegrasi, yang kedua efisien, yang ketiga real time. Untuk data terintegrasi itu semua departemen menggunakan sumber data yang sama, sehingga tidak ada duplikasi data. Berikutnya efisien, mempercepat alur kerja karena proses manual dikurangi. Real time, itu pimpinan dapat melihat kondisi perusahaan saat itu juga secara akurat. Berikutnya, kekurangan menggunakan ERP, mahal, kompleks, dan implementasinya lama. Mahal itu membutuhkan biaya investasi yang besar untuk perangkat lunak dan lisensi. Kalau kompleks, sistemnya itu rumit karena mencakup banyak aspek teknis. Nah, untuk implementasi lama, itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyesuaikan sistem dengan budaya kerja perusahaan.